Halo semuanya, saya ucapkan selamat sore dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Pada sore hari ini sekitar pukul 14.56 atau pukul 3 sore, saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi untuk melakukan perjalanan naik kereta api ya. Nah, pada sore hari ini saya akan naik kereta api Jenggala dari stasiun Surabaya Pasar Turi ke arah Mojokerto ya. Tapi nanti saya akan balik lagi ke stasiun Surabaya Pasar Turi seperti itu. Jadi untuk rute kereta api Jenggala yang akan saya naiki itu dari stasiun Surabaya Pasar Turi akan mengarah ke Sidoarjo. Lalu dari Sidoarjo, nah ini menariknya di sini. Dari Sidoarjo akan menuju ke arah stasiun Tulangan hingga ke arah Mojokerto. Nah, jalur kereta api dari Sidoarjo ke arah Mojokerto itu yang lewat hanya kereta api Jenggala saja. Jadi tidak ada kereta api lain yang lewat di jalur Sidoarjo hingga ke arah Mojokerto ya, yang lewat stasiun Tulangan seperti itu. Nah, keretanya berangkat sekitar pukul setengah 4 sore. Sekarang pukul 3 sore. Jadi masih kurang lebih setengah jam lagi untuk keberangkatan kereta api Jenggala dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk keberangkatan kereta api lokal dan juga kereta api kelas ekonomi itu berada di pintu 2 sebelah sini ya. Bisa masuk lewat sini ataupun bisa masuk lewat pintu yang sebelah sana ya. Intinya untuk kereta api lokal dan juga kereta api kelas ekonomi itu masuknya lewat sini ya. Nah, ada juga pintu 1 itu di sebelah sana. Pokoknya di sebelah sana intinya lah ya. Itu dikhususkan untuk kereta eksekutif seperti itu. Nah, untuk kelas ekonomi itu di sini tersedia kereta api Ambarawa, Airlangga, Kertajaya, Jenggala, Arjonegoro dan Blorasura seperti itu. Nah, ini saya mendekat deh. Nah, jadi kalau kalian naik kereta api ini itu kalian masuk melalui pintu 2 ya, yang dikhususkan untuk kereta ekonomi dan juga kereta api lokal. Karena saya akan naik kereta api Jenggala, jadi kita masuk lewat sini karena kereta api Jenggala masuknya adalah kereta api lokal seperti itu ya. Nah, seperti ini untuk ruang tunggu kelas ekonomi atau untuk kereta api lokal ya. Di sini terpantau tidak terlalu ramai, tapi cukup banyak juga penumpang yang menunggu di sini. Entah ini penumpang kereta api apa, saya juga kurang tahu. Nah, nanti untuk masuknya atau boardingnya itu lewat sini ya. Karena untuk naik kereta api lokal itu harus boarding secara manual ya, atau kita harus menunjukkan tiket dan juga kartu identitas seperti KTP, SIM ataupun kartu identitas lainnya. Oke semuanya, jadi saat ini saya sudah masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi, sudah melakukan boarding ya. Dan untuk kereta api Jenggala yang akan saya naiki itu belum datang atau belum tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk kereta api Jenggala yang saya naiki itu berangkat awalnya dari stasiun Indro yang ada di Gresik, dan untuk tujuan akhirnya di stasiun Mojokerto via Sidoarjo Tulangan ya. Nah, nanti untuk baliknya dari Mojokerto itu ke arah Babat kalau nggak salah, tapi lewatnya sepanjang ya. Jadi beda jalur dari waktu berangkat seperti itu. Nah, pukul 15.20 kereta api komuter lain Jenggala yang akan saya naiki sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini untuk kondisi kota Surabaya sore hari ini mendung. Oke, baik semuanya. Jadi kereta api komuter lain Jenggala sudah berada di sebelah kanan saya, dan untuk duduknya itu bebas ya. Jadi boleh duduk di mana aja. Karena pada saat kita memesan tiket itu tidak ada nomor tempat duduknya. Jadi kita boleh bebas duduk di mana aja.
asalkan masih kosong ya. Ini dia untuk peta rute komuter lain Jenggala. Rute ya. Babat Mojokerto via Sepanjang, Indro Mojokerto via Sepanjang, Indro Mojokerto via Sidoarjo. Ya, rutenya cukup banyak, ada 3 ini ya. Oke, rencananya sih saya mau berada di belakang aja ya. Jadi di belakang, karena duduknya bebas ya, mau di mana aja terserah, yang penting kursinya masih kosong gitu. Kita coba masuk lewat sini ya. Oke, ini ada toiletnya juga. Mungkin saya mau duduk di sebelah sini saja ya. Ini apaan ini? Lucu banget. Nah, seperti ini untuk interior kereta api Jenggala. Oke semuanya, jadi seperti ini untuk interior dari kereta api komuter lain Jenggala yang saya naiki ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, tempat duduknya itu bebas di mana aja asalkan masih kosong ya. Dan ini saya memilih di sini karena searah dengan laju kereta ya, ke arah sana, dan kebetulan di sini kosong. Di sini ada kursi tambahan ini ya, lucu banget di sebelah sini dan di sini. Nah, untuk bentuk kursinya seperti ini. Jadi kursinya ini udah paten ya, tidak bisa direbahkan atau dimajukan atau digimanain, nggak bisa. Jadi udah gini, jadi nggak bisa diapa-apain, ya gini doang gitu. Nah, lalu di sini juga ada yang hadap-hadapan ya. Nah, di sini untuk yang hadap-hadapan, coba kita duduk. Ya, kayaknya nggak sampai adu dengkul sih. Cuma ya kalau sama penumpang yang nggak dikenal ya mungkin akan canggung gitu atau gimana ya. Ya paling ada jarak lah meskipun sedikit, tapi nggak akan sementok pada saat kalau kita naik kereta ekonomi 106 tempat duduk ya. Tapi kalau misalnya ini kosong ya enak banget, ini bisa selonjoran seperti ini ya. Tapi kalaupun ada orang ya masih aman lah. Nah, kan kaki penumpang yang ada di depan kita kan kemungkinan di sebelah sini ya. Jadi masih ada ruang kosong di bagian tengah. Nah, kalau kalian membawa tas besar atau koper lah, itu bisa ditaruh di rak bagasi sebelah sini ya. Nah, tapi karena di sini, nah saya kan duduk di sini. Ini di atasnya ini tidak ada rak bagasinya. Ada lokomotif yang lewat di kursi nomor 13A ini. Nah, saya kan mau duduk di sini ya. Di sebelah sini tuh nggak ada rak bagasinya. Jadi ada rak bagasinya itu mulai di sini. Kursi nomor ini 10A, 10B dan 9A, 9B ini. Ini ada rak bagasinya ya. Nah, kenapa kok rak bagasinya nggak full sampai sini ya? Saya kurang paham juga. Nah, lalu kalau kalian nggak dapat tempat duduk, kalian bisa berdiri karena di sini sudah disediakan pegangan ya. Jadi kalau kalian berdiri bisa berpegangan pada ini. Ya udah kayak di KRL gitulah, mirip-mirip lah ya seperti itu. Nah, di beberapa titik ini juga tersedia toilet ya. Dan kalau kalian naik di kereta atau gerbong yang tidak ada toiletnya, tenang aja, karena kalian bisa mengakses dari satu gerbong atau dari satu kereta ke kereta lainnya ya. Atau dari gerbong satu ke gerbong lainnya itu bisa diakses lewat sambungan seperti ini. Nah, jadi kalian tetap bisa lewat. Dan di sini untuk sambungannya sudah menggunakan sambungan akordeon ya. Jadi ketika hujan itu tidak akan masuk ke dalam, dan tentu saja ini lebih bagus kualitasnya ya seperti itu daripada sambungan karet. Nah, kita ke sebelah sini untuk masuk ke dalam toiletnya. Kita coba kunci. Jadul banget ya kuncinya gini. Nah, kalau gini artinya udah aman karena udah terkunci ya. Nah, untuk toiletnya luas banget ini. Lihat. Ini toiletnya luas banget, dan mungkin ini untuk kursi roda juga masuk ya, untuk teman-teman yang disabilitas itu bisa masuk ke dalam toilet ini dengan kursi rodanya. Nah, karena emang ini didesain luas banget untuk
toiletnya ya. Di sebelah sini ada pegangan, lalu di sini ada kloset duduk. Tombol flashnya saya nggak tahu di mana, mungkin ini. Oh iya, harusnya ini. Ini tombol flashnya untuk membilas di sini, dan di sini ada jet shower untuk cebokan. Airnya mengalir dengan normal. Di sebelah sini ada ventilasi atau jendela. Di sini kondisinya sudah terbuka ya. Dan di sini ada wastafel. Airnya juga mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini ada tabung sabun. Di sebelah sini ada tisu gulung. Di bawahnya ada tong sampah. Lalu di sebelah sini ada cermin. Cukup kecil ya ukurannya. Di sini juga tersedia pegangan lagi. Di sini juga ada pegangan lagi. Nah, untuk gantungannya ada di sebelah sini. Jika kalian butuh gantung apa gitu, mungkin celana atau tas atau apa, bisa digantungkan di sebelah sini seperti itu ya. Ternyata di bagian jendela ini ada tirainya ya. Ini menggunakan tirai gulung. Jadi seperti ini. Untuk menutupnya itu tinggal tarik saja ke bawah. Bisa disesuaikan mau seberapa. Nah, kalau mau membukanya, tarik sedikit ke bawah. Nah, nanti dia akan ke atas sendiri seperti ini. Nah, jadi kalau mau menutup tinggal tarik saja seperti ini. Bisa diatur untuk seberapa mau nutupnya. Kalau mau dibuka tinggal tarik sedikit ke bawah. Nah, langsung ke atas sendiri seperti ini ya. Pukul 15:37 kereta api Jenggala berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Masuk di terowongan PGS. Di sebelah sini kalau pagi itu ada pasar ya. Kalau nggak salah namanya itu Pasar Dupak ya. Seperti itu. Di sebelah sini merupakan stasiun Surabaya Kota, yang merupakan stasiun untuk keberangkatan kereta api lokal dan juga untuk menyimpan sarana kereta api ya, atau menyimpan rangkaian seperti itu. Dan saat ini kondisi cuaca di kota Surabaya sedang hujan. Tadi di stasiun Surabaya Pasar Turi sudah mendung dan ini hujannya sudah tiba. Hujannya cukup deras ya di luar sana. Pukul 15:49 kereta api komuter lain Jenggala tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini cukup banyak penumpang yang akan naik, jadi saya harus memastikan kursi terlebih dahulu ini, karena ini banyak yang naik ternyata. Nah, banyak yang naik sampai rebutan kursi ini.
15 lebih 57 menit kereta api komuter lain Jenggala diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini pintunya masih terbuka ya. Entah lagi error atau gimana, kurang paham juga. Belum tertutup. Nah, baru tertutup ya. Untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Wonokromo. Karena untuk kereta api komuter lain Jenggala ini berhenti di setiap stasiun yang dilewatinya ya. Karena statusnya adalah kereta api lokal atau komuter lain, jadi berhenti di semua stasiun yang dilewatinya. Pukul 16 lebih 03 kereta api komuter lain Jenggala berhenti di stasiun Wonokromo. Kita coba lihat kondisi di luar ya. Amat ya mas. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah seperti ini untuk kondisi di stasiun Wonokromo. Wah ramai sekali ini yang naik ya. Nah di stasiun Wonokromo ini kereta api Jenggala akan berbelok ke arah kiri untuk menuju ke Sidoarjo. Karena rutenya untuk jadwal yang ini itu menuju ke Sidoarjo terlebih dahulu. Lalu nanti belok ke kanan ke arah stasiun Tulangan, tarik hingga ke Mojokerto ya. Nah kalau ke kanan itu langsung ke Mojokerto seperti itu. Tapi karena rute kereta ini lewatnya ke Sidoarjo terlebih dahulu, kita turun dulu deh. Ada yang mau naik, jadi daripada kesusahan kan, jadi saya turun dulu. Jadi kalau ke kanan itu langsung ke arah Mojokerto, tapi kalau ke kiri itu ke arah Sidoarjo. Tapi nanti di stasiun Sidoarjo itu ada percabangan jalur lagi. Kalau lurus itu ke arah Bangil, Pasuruan atau Malang. Kalau ke kanan itu ke arah Tulangan, tarik hingga ke Mojokerto seperti itu. Pukul 16 lebih 07 kereta api komuter lain Jenggala berangkat dari stasiun Wonokromo. Kita lihat setelah ini untuk jalur percabangannya ya. Nah ini dia jalur percabangannya. Rel yang berada di sebelah sini ini merupakan rel yang menuju ke arah Mojokerto, Kertosono hingga ke arah Madiun ya. Nah ke sana. Kalau kita mengambil jalur ke arah kiri untuk menuju ke Sidoarjo terlebih dahulu. Pukul 16 lebih 13 kereta api komuter lain Jenggala tiba di stasiun Waru ya. Ini yang naik juga cukup banyak ya. Nah stasiun Waru ini stasiun yang letaknya paling dekat dengan terminal Bungurasih atau terminal Purabaya ya. Jadi kalau kalian baru naik bis terus turun mau naik kereta bisa dari stasiun Waru ya, naik kereta lokal seperti itu. Atau kebalikannya turun di sini nanti lanjut naik bis itu juga bisa ya. Karena untuk stasiun Waru ini letaknya cukup dekat dengan terminal Bungurasih atau terminal Purabaya seperti itu ya. Pukul 16 lebih 17 menit kereta api komuter lain Jenggala diberangkatkan kembali dari stasiun Waru ya.
Perjalanan kereta api komuter lain Jenggala ini telah tiba di stasiun Gedangan. Sekarang pukul 16:24 dan untuk cuaca di stasiun Gedangan ini hujannya cukup lebat ya. Dan untuk pintunya ini belum ada yang dibuka. Di sebelah sini tidak terbuka dan di sebelah sini juga tidak terbuka ya. Dan kereta api komuter lain Jenggala berhenti di stasiun Gedangan kurang lebih selama 20 menit menunggu kereta api Wijaya Kusuma dan kereta api komuter lain Supas ya. Jadi untuk kereta api Jenggala ini mengalah bersilang di stasiun Gedangan. Kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Cilacap ya sudah berhasil menyilang kereta api komuter lain Jenggala di stasiun Sidoarjo, di stasiun Gedangan. Nah untuk hujannya ini masih cukup lumayan deras ya, dan untuk stasiun Gedangan sendiri itu tidak punya kanopi. Jadi mungkin alasan pintunya tidak dibuka itu kemungkinan biar airnya nggak masuk ke dalam kabin ya. Karena ini untuk hujannya masih cukup deras, dan untuk stasiun Gedangan tidak punya kanopi ya. Jadi itu kekurangannya dari stasiun Gedangan. Kalau hujan gini nggak ada tempat buat neduh kecuali di bangunan stasiunnya ya. Kalau di peron nggak ada ini tempat buat neduh ya. Kalau penumpang mau naik berarti ya kehujanan seperti itu. Nah ini dia merupakan kereta api komuter lain Supas dari Pasuruan dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. (16:43) awal 1 menit dari jadwal kereta api komuter lain Jenggala diberangkatkan dari stasiun Gedangan ya, untuk memberi akses naik turun penumpang kepada kereta api komuter lain Supas. Perjalanan kereta api komuter lain Jenggala kini telah tiba di stasiun Sidoarjo ya. Di sini ada kereta api apa saya kurang tahu. Nanti coba kalau keretanya jalan kita rekam ya. Entah kereta apa saya juga kurang paham. Dan untuk di stasiun Sidoarjo ini ada jalur percabangan. Nanti kita akan berbelok ke arah kanan untuk menuju ke Tulangan, Tarik hingga Mojokerto. Kalau ke kiri atau lurus itu menuju ke arah Bangil atau ke Pasuruan atau ke Malang seperti itu ya. Jadi kita ambil jalur ke arah sebelah kanan.
Kereta api Ketel Bitmakola Tanker dari stasiun Malang Kota Lama, tujuan akhir stasiun Benteng di kota Surabaya ya. Pukul 17.00 tepat waktu kereta api Jenggala diberangkatkan kembali di stasiun Sidoarjo. Nah, ini kereta apa ya? Belum nemu papan namanya. Komuter lain Arjonegoro. Ternyata kereta api komuter lain Arjonegoro dari stasiun Sidoarjo entah ke arah Babat atau ke arah Bojonegoro ya. Nah, di sini kita akan mengambil jalur ke arah kanan ya. Kalau jalur yang itu, kalau dua jalur itu, nah itu ke arah Bangil, bisa ke Malang, bisa ke Pasuruan juga. Nah, untuk jalur dari Sidoarjo ke arah Tulangan, Tarik hingga Mojokerto, itu kereta yang lewat itu cuma kereta api komuter lain Jenggala ini. Jadi tidak ada kereta api reguler lain yang lewat jalur ini selain kereta api komuter lain Jenggala. Dan lainnya. Untuk kenyamanan, kami informasikan bahwa selama perjalanan komuter lain bebas dari asap rokok maupun vaping. Bila mana selama perjalanan, kedapatan penumpang merokok maupun vaping akan kami turunkan di stasiun terdekat. Terima kasih. Untuk kenyamanan bersama, mohon kerjasama. Perjalanan kereta api komuter lain Jenggala kini telah tiba di stasiun Tulangan, dan untuk di kereta atau gerbong paling belakang ini tidak mendapatkan peron ya, jadi harus maju ke depan baru mendapatkan peron. Dan kereta api komuter lain Jenggala ini merupakan satu-satunya kereta api reguler yang berhenti di stasiun Tulangan ya. Jadi tidak ada kereta api lain yang berhenti di stasiun Tulangan atau melintas di sini selain kereta api komuter lain Jenggala seperti itu. Dan untuk penumpang yang turun di stasiun Tulangan ini juga cukup lumayan banyak ya, seperti itu. Dan di sini untuk halamannya cukup luas. Kalau kalian ingat dulu pada saat parade livery dari tahun ke tahun itu kan saya ikut ya, itu kalian bisa lihat videonya di video ini. Nah, itu untuk acaranya di stasiun Tulangan, letaknya itu di sebelah sini ya. Dulu itu acaranya sekitar bulan September, 28 September 2025 lalu, seperti itu. Setelah ini kita tunggu keberangkatan kereta api komuter lain Jenggala dari stasiun Tulangan. Berangkat dari stasiun Tulangan pukul 17:12 ya, dan ini pintunya belum ditutup. Saya agak mundur ya agar lebih safety. Belum ditutup ini. Nah, untuk pemberhentian selanjutnya atau stasiun singgah berikutnya adalah stasiun Tarik ya. Jadi stasiun Tarik itu juga stasiun jalur percabangan dari jalur yang kita lewati saat ini, dan juga jalur yang berasal dari stasiun Wonokromo ya.
Nah, di sebelah sana itu ada jalur dari arah stasiun Wonokromo ya. Tadi kan saya bilang di stasiun Wonokromo bahwa jalur ke kanan itu ke arah Mojokerto, lalu ke kiri itu ke arah Sidoarjo. Nah, yang ke arah Mojokerto itu, nah ini dari ketemunya di stasiun Tarik ini ya. Jadi jalurnya itu saling menyambung emang. Dari Wonokromo tadi kan saya bilang ke kanan itu ke arah Mojokerto. Nah, lalu ke kiri itu ke Sidoarjo. Lalu Sidoarjo ke kanan itu ke arah Mojokerto juga gitu. Nah, itu ketemunya di stasiun Tarik ya. Di sini kita berhenti karena memang kereta api lokal ya, jadi berhenti di semua stasiun yang dilewatinya. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Tarik. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Tarik, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat perjalanan kereta api komuter lain Jenggala kini telah tiba di stasiun Tarik ya. Dan setelah ini kita akan tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Mojokerto yang letaknya satu petak ke depan itu stasiun Mojokerto ya. Jadi mungkin tinggal 10 menitan lagi itu kereta api komuter lain Jenggala tiba di stasiun Mojokerto. Nah, di sebelah sini saya menemukan stop kontak ya. Jadi untuk stop kontak ini itu tidak di dekat kursi penumpang. Ada sih yang di dekat kursi penumpang, tapi itu cuma dikit aja. Jadi untuk letak dari stop kontak ini itu hanya di beberapa titik saja, tidak di semua kursi penumpang ya. Dan ini pun saya nemunya itu di dekat toilet. Nah, ini toilet. Terus di sebelah sini ada stop kontak. Lalu di dekat kursi-kursi penumpang itu juga ada, tapi tidak semua kursi ya. Jadi di beberapa tempat saja seperti itu. Tidak semua kursi ada stop kontaknya. Perjalanan kereta api komuter lain Jenggala kini telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Mojokerto. Di sini adalah tujuan terakhir dari kereta api Jenggala ya. Dan setelah ini saya akan naik kereta ini lagi sebenarnya untuk pulang ke arah Surabaya atau kembali ke arah Surabaya ya. Namun untuk dari stasiun Mojokerto hingga ke arah Surabaya saya nggak akan konten ya. Jadi untuk videonya saya cukupkan sampai di sini dulu gitu ya. Karena kereta api komuter lain Jenggala sudah tiba di stasiun Mojokerto. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari stasiun Surabaya Pasar Turi hingga ke tujuan akhir kereta api Jenggala, yaitu di stasiun Mojokerto. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam dari stasiun Mojokerto. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini.